masuk dalam pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses produksi dan peredaran sampai ke konsumen akhir. Kita masuk pada ciri-ciri pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang pertama, pajak tidak langsung dibayar oleh konsumen tetapi disetor ke negara oleh penjual atau PKP. Yang kedua, bersifat objektif, dikenakan atas objek, barang atau jasa, bukan pada subjek orangnya. Yang ketiga, dikenakan berlapis di setiap tahap produksi dan distribusi, tetapi menggunakan mekanisme kredit pajak agar tidak terjadi pajak berganda. Dan yang keempat, pemungutannya menggunakan faktur pajak. Peraturan-peraturan PPN. Berikut ini adalah peraturan-peraturan penting yang mengatur tentang pajak PPN di Indonesia, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjual atas barang mewah atau PPNBM. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama PPN di Indonesia karena telah beberapa kali diubah dan disempurnakan. Yang kedua, peraturan pemerintah atau PP. Peraturan ini menjelaskan pelaksanaan teknis dari undang-undang. Contoh penting salah satunya PP nomor 1 tahun 2012, pelaksanaan undang-undang PPN dan PPNBM. Yang ketiga, peraturan Menteri Keuangan, menjelaskan aturan teknis di bidang keuangan dan administrasi PPN. Yang keempat, peraturan Direktur Jenderal Pajak, mengatur hal-hal teknis pelaporan dan administrasi. Yang kelima, surat edaran DJP, digunakan untuk memberikan penjelasan atau petunjuk teknis lebih lanjut. Subjek dan objek pajak PPN. Yang pertama, subjek PPN adalah pihak yang dikenai kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan ke PPN kepada negara. Yang menjadi subjek PPN adalah satu, pengusaha kena pajak, kedua, importir barang kena pajak, yang ketiga, pemungut PPN tertentu. Yang kedua, objek pajak. Objek PPN adalah barang dan jasa yang dikenai pajak pertambahan nilai yang termasuk objek PPN, penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, dan penyerahan jasa kena pajak. Subjek dan objek pajak pertambahan nilai. Yang keempat, ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri di dalam negeri. Yang kelima, ada pemanfaatan JKP dari luar negeri di dalam negeri. Dan yang keenam, ada ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP oleh PKP, yaitu tarif PPN. Tarif PPN-nya sebesar 0%. Subjek dan objek pajak yang tidak termasuk objek PPN. Yang pertama, ada barang kebutuhan pokok. Yang kedua, ada jasa pendidikan. Ketiga, jasa kesehatan. Keempat, keuangan. Kelima, jasa keagamaan. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang. Dengan kata lain, DPP adalah nilai yang dikenai tarif PPN, biasanya 11%, untuk menentukan berapa besar PPN yang harus dibayar atau dipungut. Berikut rumus PPN dalam DPP, yaitu PPN sama dengan tarif dibagi dengan DPP. Pajak pertambahan nilai yang PPN pajak pertambahan nilai yang terutang, tarif persentase pajak berlaku, dan DPP dasar pengenaan pajak. Jenis-jenis dasar pengenaan pajak. Yang pertama, ada harga jual, yaitu nilai barang uang dari penyerahan barang kena pajak. Yang kedua, penggantian, yaitu nilai berupa uang atas penyerahan jasa kena pajak. Ketiga, nilai impor, nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan bea masuk ditambah pungutan lain seperti bea masuk, cukai, dan pungutan lainnya. Keempat, nilai ekspor, nilai berupa utang atas ekspor barang atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Kelima, nilai lain ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk transaksi tertentu. Tarif PPN, jenis transaksi ada penyerahan BKP atau JKP dalam negeri, tarif 11%, ekspor BKP atau JKP, tarif 0%, barang atau jasa tertentu, tarif dibebaskan. Tarif dapat naik menjadi maksimal 12% dalam Undang-Undang HPP. Kita masuk dalam contoh perhitungan, barang dijual seharga 2 juta rupiah, tarif PPN sebesar 11%. PPN sama dengan 11% kali 2 juta rupiah sama dengan 0,11 kali 2 juta rupiah sama dengan 220 ribu rupiah. Jadi total harga jual sama dengan 2 juta rupiah tambah 220 ribu rupiah sama dengan 2 juta 220 ribu rupiah. Kita masuk dalam contoh perhitungan PPN. Teman-teman bisa melihat di sini ada contoh perhitungan PPN atas penjualan barang. Jadi, sebuah toko elektronik menjual TV seharga 5 juta. Tarif PPN yang berlaku adalah sebesar 11%. Perhitungannya, PPN sama dengan 11% kali 5 juta. PPN sama dengan 0,11 kali 5 juta.
sama dengan 550. Jadi, PPN yang harus dipungut sebesar 550. Total harga yang harus dibayar pembeli sama dengan 5 juta tambah 550 sama dengan 5.550. Barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Pemerintah menetapkan beberapa pengecualian, yaitu yang pertama, barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan sejenisnya. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Kita masuk dalam kesimpulan, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. Tidak semua barang dan jasa dikenai PPN karena ada pengecualian untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pengusaha kena pajak atau PKP wajib membuat faktur pajak, menyetor dan melaporkan pajak melalui sistem e-faktur setiap bulan. PPN memberikan manfaat besar bagi negara sebagai sumber utama pendapatan untuk membiayai pembangunan serta mendorong transparansi dan kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, PPN bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.